Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT ekosistem perairan darat yang saya ambil nantinya ekosistem perairan darat kolam. Nama kelompok saya sendiri Zainal Abidin dengan NIM 34 dan yang kedua Rian Hidayat dengan NIM 36. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rian. Ekosistem perairan darat kolam. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa dikatakan juga sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kolam ialah sebuah daerah yang terbentuk dengan sendirinya atau buatan manusia. Kolam termasuk golongan ekosistem perairan air tawar, tenang atau identik. Ekosistem kolam dapat diartikan ekosistem perairan buatan yang luas dan tata letaknya dibuat secara sengaja oleh manusia, dikelola dengan mudah dalam hal pembudidayaan, pemeliharaan, dan lain-lain. Karakteristik ekosistem perairan darat kolam. Pertama, mempunyai kadar garam dan salinitas yang rendah, yakni kurang dari 1%. Yang kedua, mempunyai variasi suhu yang tergolong rendah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang keempat, kurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk. Dan selanjutnya salah satu ekosistem kolam. Pertama, ikan lele atau Clarias gariepinus, di mana klasifikasi ikan lele yang berupa kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, ordo Oceanophysi, famili Claridae, genus Clarias, spesies Clarias gariepinus, di mana ikan lele merupakan salah satu ekosistem air tawar yang dimana letak atau habitatnya itu berupa perairan air tawar dan juga kolam. Tingkat produktivitas ikan lele sangatlah tinggi untuk dibudidayakan secara luas di negara Indonesia. Bentuk tubuh ikan lele yaitu memanjang, bulat, kepala yang agak melebar, tidak memiliki sisi, dan memiliki ciri khas yaitu memiliki sungut dan kulit yang licin. Ikan lele sangat cocok untuk dibudidayakan, terutama di wadah kolam. Ikan ini tidak menyukai tempat-tempat yang tertutup rapat oleh tanaman air, tetapi lebih menyukai tempat yang terbuka. Ini mungkin berhubungan dengan sifat yang sewaktu-waktu dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut arborescent organ, yaitu alat pernapasan tambahan yang berlipat-lipat penuh dengan kapiler darah yang terletak di bagian atas lengkung insang kedua dan ketiga, serta berbentuk mirip dengan pohon atau berbunga-bunga. Faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan lele yang perlu diperhatikan adalah padat lebar, pemberian pakan, penyakit, dan kualitas air. Kualitas air sangat menentukan kelangsungan hidup ikan lele, di mana kualitas air ini sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan ikan lele tersebut. Selanjutnya, ikan nila, Oreochromis niloticus. Klasifikasi ikan nila: kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Cicilidae, genus Oreochromis. Ikan nila merupakan genus ikan yang dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang memiliki toleransi tinggi terhadap kualitas air yang rendah. Jadi, kualitas air sangat berpengaruh terhadap kondisi ikan nila tersebut. Ikan nila juga merupakan salah satu ekosistem perairan darat kolam, namun hasilnya tidak sebaik ekosistem perairan tambak.
Bentuk dari ikan nila yaitu panjang, ramping, berwarna kemerahan atau kuning keputih-putihan. Ikan nila merah memiliki rupa yang mirip dengan ikan mujair, tetapi ikan ini berpunggung lebih tinggi dan lebih tebal. Ciri khas lain dari ikan nila yaitu garis-garis ke arah vertikal di sepanjang tubuh yang lebih jelas dibanding badan, sirip ekor, dan sirip punggung. Mata kelihatan menonjol dan relatif besar, dengan tepi bagian mata berwarna putih. Ikan nila memiliki kelebihan dibanding ikan lainnya, yaitu pertumbuhan lebih cepat dan mudah dikembangbiakan meskipun lewat kolam. Yang kedua, dapat memijat setelah umur 5-6 bulan, kurang lebih. Dan yang ketiga, setelah 1-1,5 bulan berikutnya dapat dibijakkan lagi. Yang keempat, mempunyai keturunan jantan yang dominan, jadi keturunan jantan yang lebih sering kita jumpai. Yang kelima, dalam waktu pemeliharaan selama 6 bulan, benih ikan yang berukuran 30 gram dapat mencapai 300-500 gram. Dan yang terakhir, toleransi hidupnya terhadap lingkungan cukup tinggi, yaitu dapat tahan di air payau serta tahan terhadap kekurangan oksigen terlarut di dalam air. Dan satu lagi yaitu nilai ekonomi dari ikan nila itu cukup tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.